Bapak-bapak yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur kita surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan penciptaan tersebut. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah menentukan takdir. Fahada, kemudian yang telah memberikan petunjuk, hidayah. Walladzi akhrajal mar'a, dan zat yang telah menumbuhkan tumbuhan. Faja'alahu gusa'an ahwa, lalu dijadikannya kering kerontang. Sanukriuka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan jangan engkau lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan kepadamu wahai Muhammad, atau memberikan taufik padamu wahai Muhammad untuk memberikan kemudahan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai situ. Jadi di sini di ayat pertama Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, karena ini sabbih, ya, sabbaha yusabihu, tasbih. Nah, bentuk perintahnya itu sabbih, sucikanlah wahai Muhammad Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, ini jadi mensucikan dari segala kekurangan, ya, karena surat Sabis ini diturunkan di Mekah, ya. Jadi kondisi orang-orang Mekah saat itu adalah orang-orang yang musyrik, yang mensekutukan Allah. Ada tanggapan-tanggapan di mana Allah disamakan dengan makhluk, Allah memiliki kekurangan, ya, kekurangan termasuk kondisi-kondisi yang ada di ahli kitab, ya. Di kitab-kitabnya yang telah dirubah itu disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan, ya, dari sisi waktu, kemudian dari sisi jangkauan. Bahkan di sekarang juga atau pada selanjutnya perkembangannya ada pemikiran-pemikiran yang memang ada, kalau di dalam satu pemikiran di mana Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya. Nah, itu, ya. Nah, ini disucikan dari hal-hal seperti itu, ya. Di dalam ayat lain itu bahwa Allah adalah punya pasangan, kemudian di malaikatnya adalah para putri-putrinya, gitu kan. Makanya ada istilah malaikat dalam bahasa Inggris itu apa? Angel, ya. Jadi karena makanya ada dalam Quran itu, di situ disebutkan bahwa malaikat itu adalah para bidadari, gitu kan, unasan, perempuan-perempuan. Nah, itu bagaimana mereka menisbatkan kepada Allah SWT punya itu seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensucikan dari itu semua, ya, mensucikan. Maka kadang-kadang kita bisa terjebak, ya, kadang heureuy, tapi itu bisa terjebak pada menempatkan Allah pada posisi kekurangan, itu kan. Seperti apa lamun anu maot dalam satu tempat, kalau gemba kumaha eta kumaha nyebut nyawana. Ya, jadi itu heureuy, tapi memang seolah-olah kalau tuh bisa seperti kita, gitu kan, kalau melakukan sesuatu itu tidak bisa bersamaan, ataupun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Makanya di dalam salah satu yang diajarkan di waktu kecil itu kan bagaimana Allah SWT itu laisa kamitslihi syai'un, kan. Nah, itu tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah.
Jadi kalau dalam surat Al-Ikhlas itu Allahu Ahad itu kan. Jadi esanya Allah itu tidak bisa disamakan dengan esanya yang lain. Esanya, ahadnya Allah itu tidak bisa beda dengan ahad itu satu celunjuk gitu kan. Ya beda dengan satunya Allah itu dengan yang lain gitu kan. Tidak bisa diserupakan. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna, tidak bisa sumpah disamakan, ditadsimkan dengan yang lain. Kalau Allah disamakan dengan makhluknya, itu akan ada kekurangan, dan Allah Maha suci atas segala kekurangan. Jadi sabihis marobikal a'la. Jadi sucikanlah Tuhanmu yang Maha tinggi. Nah, di dalam hadis saya yang kemarin kita bahas ya, sehingga ini jadi bacaan. Jadi sabihis marobikal, sucikanlah. Makanya salah satunya dengan mengungkapkan subhanallah. Maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka subhanallah. Karena itu adalah adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini bacaan sujud kita kan, subhana rabbiyal a'la. Jadi jadikanlah itu di dalam bacaan sujud kalian gitu ya, dalam hadis kemarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan penciptaannya. Jadi kita lihat bagaimana makhluk-makhluk Allah itu diciptakan dengan segala kesempurnaannya. Dengan segala kesempurnaannya. Nah, kalau kita teliti dari setiap penciptaan makhluk itu, betapa paripurnanya ya setiap kita. Jangankan manusia, hewan-hewan, bahkan makhluk terkecil saja itu suatu luar biasa yang kecil. Jadi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada, dan Allah lah yang telah menentukan takdir, fahada, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Nah, ini para mufasir hada di sini bisa dalam artian adalah hidayah kauniyah, ya, hidayah kauniyah, hidayah dalam bentuk insting, ya, diberikan kepada hewan-hewan yang memang dia hidup di alam, ya, dan Allah berikan petunjuknya bagaimana mereka hidup, Qaddara fahada, ya. Kalau kita perhatikan seperti halnya yang baru lahir ya dari hewan gitu kan, itu bagaimana dia bisa tumbuh gitu kan dengan semua. Kalau kambing di dalam kandang atau ayah supaya dituduhkan ku majikannya atau mengurusnya gitu kan. Nah, tetapi di luar itu dia bisa dengan instingnya itu hidup gitu. Iya. Coba kita perhatikan bagaimana anak-anak burung gitu kan. Atau burung bisa membuat satu sarang, kemudian di situ anaknya ada. Bagaimana seumpama ayam ketika ngeram, ya, nyilum-nyilum, anak-anak itu bisa tumbuh. Itu luar biasa ya. Siapa yang menciptakan semua? Siapa yang ngajarin mereka semua? Gitu kan. Instingnya jalan. Nah, siapa yang memberikan insting? Allah Subhanahu wa taala, fahada. Jadi fahada itu. Allah menciptakan, menentukan takdir, kemudian Allah memberikan petunjuk dalam hidup kepada makhluknya. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, ja'alahu ghussa'an ahwa, dan Allah yang telah menjadikan tumbuhan itu rerumputan ilalang kembali menguning dan mengering gitu. Ini bahwa tadzkirah buat kita semua bahwa Allah lah yang telah menciptakan gitu kan, yang telah menumbuhkan rerumputan, dan Allah pula yang menjadikan rerumputan itu kembali menguning. Kehidupan kita kan lahir dari awal hidup, kemudian Allah lah telah menjadikan akhirnya nanti tua menua. Gitu. Jadi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu ghussa'an ahwa. Jadi Allah mengingatkan dalam hal ini ataupun menunjukkan, memproklamirkan diri bahwa yang itu semua yang menciptakan, menakdirkan, kemudian mengembalikan ke dalam kelemahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sanuqri'uka fala tansa. Ya. Kami akan membacakan kepadamu fala tansa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa
sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad fala tansa dan jangan kau melupakannya. Jadi wahyu yang diberikan oleh Subhanahu dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala kata Allah, nuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu. Artinya nanti Allah Subhanahu mengajarkan kepada Nabi Muhammad membacakannya fala tansa dan jangan dilupakannya. Di dalam ayat lain, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggung jawab kami jam'ahu mengumpulkan Al-Qur'an ini di dalam dirimu, wa qur'anah dan membacakannya. Jadi memang Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus ada satu keyakinan. Makanya ketika kita baca Quran, yang dibaca itu bukan buatan manusia, bukan karangan manusia, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab suci. Kitab suci yang benar-benar suci itu ini, Al-Qur'an gitu kan. Ya, bukan itu Sun Gokong. Jadi Sun Gokong itu bagaimana digambarkan ketika mendapatkan kitab suci itu mencarinya sampai mati-matian, kemudian menjaganya juga sampai mati-matian gitu kan. Nah, sebenarnya ini Al-Qur'an ini sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada Muhammad fala tansa, jangan kau melupakannya. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Nah, yang maksud di sini adalah bisa jadi adalah perintah Muhammad, engkau jangan sampai melupakan Al-Qur'an ini, ya. Atau di sini juga fala tansa dalam artian bahwa Allah menjamin bahwa ini tidak akan dilupakan, gitu kan, akan dijaga dalam Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita dapatkan Rasulullah SAW itu, apalagi ketika ayat pertama itu sampai gemeteran lidahnya, sehingga digambarkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih di dalam ayat lain. Jangan kau buru-buru, la tuharrik lisanaka, jangan kau gerakan lidahmu lita'jala bih, karena tergesa-gesa gitu kan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, karena tanggung jawab kami mengumpulkan dan membacakannya. Itu kan, sehingga Jibril mengajari ikra, mana biqul ikra, makanya Rasulullah gemetaran gitu. Nah, Rasulullah ajamin, udah kamu jangan tergesa-gesa dan jangan takut untuk ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jaga. Jadi di situ Allah semua menjamin tidak akan itu pendapat yang lain atau pandangan yang lain terhadap pengertian fala tansa, jangan kau melupakannya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah hendaki, termasuk ayat-ayat yang Allah angkat dalam artian dinasah, ya, dihilangkan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sungguhnya Allah yang mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, Allah berikan taufik kepadamu, kepada Muhammad, yusra, untuk kemudahan, ya, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya fadzakir in nafa'atid dzikra, ya, maka ingatkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya bahwa sesungguhnya dengan tadzkirah itu bermanfaat, ya. Fadzakir in nafa'atid dzikra, maka dzikrun haitsu tanfa'ut tadzkirah, di mana peringatan ini bisa membuat manfaat. Nah, dari sini kalau dilihat di kondisi saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah itu kan banyak yang menolak, ya, daripada menerimanya. Tapi walau demikian tetap harus fadzakir in nafa'atid dzikra. Berikanlah tadzkirah, walaupun di ayat tadi, ya, jadi bahwa orang-orang kafir itu sawaun alaikum andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalian memperingati atau tidak, mereka tidak akan beriman. Sumum bukun umyun fahum la yaqilun, ya, mereka kalau di dalam orang munafik itu tuli buta gitu kan. Yarjiun, mereka tidak akan kembali gitu kan, tertutup, atau dikatakan bisyawah, ya, ada tutupan. Tetapi fadzakir, harus berikanlah tadzkirah. Ada juga yang mengatakan dengan inna fa'ati dzikra, dengan kalimat bahwa tadzkirah itu akan membuat manfaat,
ya. Artinya di sini bahwa ketika melihat orang yang udahlah itu mah sedih semua benar ya udah tinggalkan gitu. Ada juga yang ada yang pendapat seperti itu. Jadi dzikrun haitsu tanpa tadhkirah wa min hahuna yukhadul adab min nasril ilmi. Jadi dari sini ada isyarat bahwa adab dalam menyebarkan ilmu, ya, jangan kau memberikannya inda ghairi ahli, ya, di kalangan orang yang memang bukan yang nggak mungkin nerima lah gitu, bukan ahlinya, bukan forumnya lah gitu ya, forumnya. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma anta bimunasi qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatun libadihim." Jangan kau menyampaikan sesuatu, ya, yang mana akal mereka tidak nyampe gitu kan. Itu bisa jadi fitnah. Gitu, kata Ali. Makanya ada ungkapan lain dari Ali ini yang katanya dari Ali, tersebutnya yang dari Ali itu seperti ini, manta bimunasib qauman hadisan la tablughu quluhum illa kana fitnatan libadihim. Jangan kau menyampaikan sesuatu, satu ungkapan atau satu hadisan, ya, ungkapan satu perkataan, kecuali yang memang bisa terjangkau oleh akal mereka. Kalau enggak akan aja jadi fitnah gitu. Jadi dengan ungkapan lain, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ya, tapi ini bukan ungkapan Ali katanya, tapi ungkapan ataupun ibroh untuk mengambil dari apa yang dikatakan Ali tadi, sehingga muncul ungkapan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Jadi berkomunikasilah, ataupun khatibun nas, khatib berkomunikasi, ya, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah dengan orang, ya, ala qadri sesuai dengan kadar akalnya gitu kan. Jadi kalau nggak mampu, kalau nggak bisa, udah ya usah gitu, bisa jadi fitnah. Karena fadzakir in nafa'atid dzikra. Jadi berikanlah tadhkirah, peringatan, sesungguhnya itu adalah memberikan manfaat. Bahwa tadhkir itu tanpa memberikan manfaat. Nah, kakumaha lawan tadhkirah tapi itu muncul manfaatnya, itu maksudnya. Gitu. Sehingga ketika menyampaikan tadhkirah, maka haruslah dengan baik, haruslah dengan ungkapan bahasa yang memang bisa dimengerti, bisa diterima. Kalau memang bisa membuat fitnah, nggak usah gitu. Jadi kalau seumpama dengan memperingatkan, malah menjawab, malah diterimanya tidak dipahami dengan baik, sehingga malah salah paham gitu, ribut gitu. Kata di sini sebagian mengatakan, ya udahlah kalau memang tidak bahkan menimbulkan madorot, jangan gitu. Walaupun tetap ada yang di sini ya namanya tadhkirah, memberikannya sampaikan saja. Sebagaimana para nabi dan rasul juga menyampaikan. Bagaimana Musa memberikan tadhkirah kepada Firaun. Padahal tahu Firaun itu begitu gitu kan, orangnya sombong, orangnya ini, tapi tetap diberikan peringatan. Tugas ya. Tapi mungkin di sini konteksnya, konotasinya bagi yang pendapat bahwa takdir itu hanya diberikan kepada orang yang memang akan menerima akan ini, adalah mungkin dari sisi siaknya, bagaimana metodologinya. Ketika menyampaikan takdir itu, lihat kondisinya gitu kan. Nah, sesuaikan dengan kondisi tersebut. Kondisi masyarakatnya, kondisi ahwalnya, suasananya, sikonnya gitu kan. Kemudian lihat juga orangnya gitu kan. Ya, nyampaikan tadhkirah seumpama kepada orang-orang yang belum paham, maka jangan diberikan tadhkirah langsung to the point, langsung ke masalahnya, langsung, akhirnya kan jadinya bisa salah paham. Iya. Gitu. Malah melawan gitu kan. Harus dengan bijak. Jadi khatibun nasa ala qadri. Untuk kalau Ali katakan tadi, ma'an tabimunasukun hadisan illa tablughu. Jadi jangan kau menyampaikan satu
perkataan, ya, kecuali dengan yang bisa dipahami oleh akal mereka. Ya. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Sayadzakuru may yakhsha. Ini di ayat selanjutnya. Sayadzakaru may yakhsha. Jadi engkau akan memberikan bahwa tadzkir itu akan menjadi tadzkirah, sayadzakaru may yakhsha. Orang yang takut, orang yang memiliki min qalbihi yakhshallaha wa ya'lamu annahu mulaqih. Jadi bahwa tadzkir itu akan jadi mau'idhah, ya, akan jadi pelajaran bagi orang yang dalam hatinya itu yakhshallah, memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwasanya bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadzkir itu ya mayyakhsha, orang yang rasa takut gitu kan. Wa yatajannabuha. Ini suka beliut. Wa yatajannabuha. Jadi tadi nuyassiruka, kami akan memberikan mudah. Yasir. Jadi nama yasir itu S-nya 2. Yassir, mudahkanlah. Yassiruka, Allah akan memberikan kemudahan kepadamu yusra untuk melaksanakan, kemudian memberikan tadzkirah. Kemudian di sini yatajannabuhal ashqa. Nah, orang-orang yang syaqiyun, yang celaka itu akan menjauhi. Ya, orang-orang yang celaka itu, orang-orang kafir justru menjauhi tadzkirah tersebut. Alladzi yaslan narul kubra, di mana mereka akan masuk ke dalam api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di situ mereka tidak akan hidup dan tidak mati. Tidak akan mati dan tidak hidup. Kembali. La yamut, tidak mati, wa la yahya, dan tidak hidup. Nah, jadi kumaha? Jadi kalau kita baca di keterangan-keterangan lain bahwa di dalam neraka itu merasakan. Jadi dengan kedahsyatan api neraka itu tidak akan mati. La yamut. Artinya mereka tidak merasakan. La yamutu, artinya mereka tidak mati, artinya mereka tidak istirahat sedikit pun. Tidak ada jeda, tidak ada waktu sedikit pun untuk tidak merasakan. La yamutu. Ya, wala yahya. La yahya maksudnya gimana? Dia tidak akan bisa ngambil manfaat dari siksaan itu. Oh, ini terik matahari panas ataupun api panas, kita bisa manfaatin kan? Nah, neraka nanti gak ada yang bisa dimanfaatin. Dengan hidupnya itu tidak lalu memanfaatkannya atau ngambil berusaha untuk menghindar, ya enggak juga. Gitu. La yamutu wa la yahya, tidak hidup, tidak mati untuk berehat dari siksaan itu, ya, untuk sejenak terhindar dari merasakan siksaan, atau dia wala yahya, dan tidak hidup untuk menghindar daripada siksaan tersebut. Jadi benar-benar selalu ada, always gitu ya, selalu ada selamanya di dalam siksaan. Ini adalah orang-orang diberikan kepada orang yang syaqiyun tadi, orang yang celaka, yang menjauhi tadzkirah, menjauhi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Nah, dalam hal ini mungkin kita ataupun konteksnya adalah, kan kita juga bertemu dengan Nabi, tetapi bagaimana Nabi mewariskan, ya, menyampaikan melalui Al-Quran yang telah disusun ini. Makanya Nabi SAW menyampaikan bahwa mewariskan, ya, dua hal, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, itulah tadzkirah situ. Makanya ketika kita menjauhi Al-Quran, keluar daripada Al-Quran, ya, menyalahi Al-Quran dan hadis, maka itu adalah pada jalan ada termasuk kategori
menjauhi ini. Ya, yatajannabuha. Ya, menjauhi ke dalam peringatan ini. Itulah orang-orang yang asqa, orang-orang yang syaqiyun, merugi, celaka. Kenapa celaka? Karena mereka akan disampaikan ke dalam neraka, ya, yang kubro. La yamutu fayastarih, gitu kata Paul Ibnu Katsir mengatakan. Jadi tidak mati lalu beristirahat, wala yahya hayatan tanfa'uh bal hiya mudarratun alaihi liana bisababi yash'uru ma yu'aqibu bihi min alimil adab. Ya. Jadi hidup lalu mengambil manfaat, ya berisa, tapi dia merasakan siksaan, ya, pedihnya siksaan. Gitu. Lalu kumaha orang-orang yang beriman, gitu kan, nyambung dengan kemarin. Ada hadis, ya, hadis di beberapa riwayat, amma ahlun nar, ya, Rasulullah SAW mengatakan, hadis dari Abi Sa'id, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, amma ahlun nar alladzi hum ahluha la yamutuna wa la yuhyuna. Bahwa ahli nar, penduduk neraka itu, penghuni neraka, ya, adalah mereka yang penghuninya la yamutun, mereka tidak mati, wa la yuhyuna, dan mereka tidak hidup. Wa amma unasun yuridullahu bihimul hayat, ya, atau rahmah, wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah fajumituhum finnar. Ini adapun, ya, orang-orang yang Allah kehendaki buat mereka rahmat, kalau berikan pada mereka rahmat, itu Allah matikan, fajumituhum, Allah matikan. Artinya orang yang Allah berikan rahmat itu nanti memang dihentikan dari siksaan itu. Hinnari, ya. Fayudhilu fihim asy-syufa'a, ya. Dan ada orang-orang yang diberikan pada mereka syafaat, ya. Maka diambillah yang orang-orang yang di neraka itu, ya, ditolong, kemudian payat batuhum, kemudian Allah kembalikan, ya, payat batu, tumbuh-tumbuhan, atau ditumbuhkan kembali fi nahril hayat, di dalam sungai kehidupan. Jadi diambil, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu tadinya sudah gosong, sudah hancur lebur, itu dikembalikan. Kemudian muncul ke hijau-hijauan, kuning, lalu muncul dan bersih kembali, ya. Itu kepada siapa? Kepada orang yang diberikan rahmat, ya. Jadi Nahrul Jannah, di sana tuh ada sungai hayat atau sungai surga, di mana itu diberikan, adalah sungai itu adalah tempat orang-orang yang ahli neraka, orang-orang yang di neraka, lalu Allah selamat. Jadi dimatikan, diistirahatkan dari neraka, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam sungai tersebut, lalu menguninglah kembali. Iya, makanya kalau di ayat tadi itu Allah menegaskan, Allah yang menumbuhkan mar'a, tumbuhan, lalu dikuningkan. Nah, begitu juga Allah SWT akan mengembalikan, berkuasa untuk mengembalikan sesuatu, termasuk orang yang telah disiksa di neraka, dikembalikan, menguning kembali. Jadi Nahrul Jannah fayanbutuna nabata hubbah min fi hamilis sayl. Jadi itu seperti ditumbuhkannya, gitu kan, tumbuh-tumbuhan yang dari biji-biji yang kebawa oleh sail, arus sungai, gitu kan. Arus sungai, ya biasa tumbuh di pinggir-pinggir sungai tehnya tumbuh, gitu kan, menghijau. Nah, seperti itu. Makanya kita tuh dalam segala sesuatu berharaplah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di hadis lain itu bahwa la yadkhulu rajulu al-jannah illa bi rahmatillah, bahwa seorang itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulu jannata bi amali, bukan seorang itu masuk surga dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kuma Allah.
Jadi kalau sudah mendapatkan rahmat mah, mesti sayang Allah mah, itu anugerah yang paling agung. Nah, ini bahkan ketika di dalam takunu supra, summa takunu hudra, gitu kan. Kemudian di hadis yang lain, ya di Bukhari dan Muslim juga ada hadis-hadis kaitan dengan ini, disebutkan bahwa fayumituhum imatahu hatta idza saru fahman udina fi syafa'ah faji'a bihim dubairun fabassu ala anharil jannah, ya. Jadi ketika itu dimatikan dan diambil, kemudian dimasukkan, diberikan syafaat, kemudian dimasukkan ke dalam sungai surga, ya. Jadi itulah subhanallah, ya. Dan siapa ini adalah orang-orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi ini adalah orang-orang yang syaki, ya, orang-orang yang syakiyun itu adalah orang yang menjauhi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Qad aflaha man tazakka. Ini di ayat ke-14-nya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh, ini aflaha, sungguh bahagia, sungguh sukseslah, ya, man tazakka, orang yang mensucikan diri. Jadi wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian dia menyebut nama Tuhannya, fasalla, dan melakukan salat. Nah, kata tazakka di sini, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagialah orang yang mentazakka. Tazakka di sini ada yang mengatakan, ataupun sebagaimana di dalam ayat yang lain, di mana Allah mengutus seorang rasul pada kaumnya, itu termasuk diutusnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Mentazkiyah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi membacakan ayat-ayat Allah, yang memberikan tazkirah, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, kemudian yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari kemusyrikan. Mensucikan dari kekufuran. Makanya dengan apa? Mengucapkan syahadat, ya. Man syahida alla ilaha illallah wa khala al-andad wa syahida anni rasulullah, gitu kan dalam hadis. Jadi ada satu hadis, ya, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagialah orang yang mensucikan diri, yaitu orang yang man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, kemudian khala al-andad, meninggalkan setiap sekutu-sekutunya, ya, andad, yang dijadikan mereka Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syahida anni rasulullah, dan mereka menyaksikan, yang meyakini bahwasanya aku adalah utusan Allah. Itulah orang-orang yang membersihkan diri. Jadi orang-orang Mekah yang saat itu ada di dalam kemusyrikan, keyakinan yang salah, keyakinan bahwa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui patung-patung Lata dan Uzza, ya, Manat dan Suwa dan sebagainya, itu dengan syahadat, dengan kembali menghilangkan itu semua, itulah orang-orang yang mentazkiyah diri, membersihkan diri, ya. Kemudian ada juga yang pendapat bahwa tazakka di sini adalah mengeluarkan zakat, membersihkan, kan zakat itu membersihkan harta, zakat, ya. Sehingga ada dari sini bahwa ayat ini turun di Madinah. Kenapa? Karena zakat itu disyariatkan di Madinah, ya. Nah ini, tapi sebenarnya dari riwayat yang lain, sebagaimana disampaikan kemarin, bahwa Mus'ab bin Umair, kemudian Bilal, Ibnu Umi Maktum, kemudian Umar bin Khattab, itu ketika mereka
sampai ke Madinah, salah satu yang disampaikan adalah surat Sabis. Berarti surat Sabis itu turun di Mekah. Kenapa? Karena waktu itu Nabi belum ke Madinah. Jadi ketika Mus'ab bin Umair ke Madinah itu kan Nabi belum ke Madinah, masih di Mekah. Jadi Mus'ab ibnu Umi Maktum itu disengaja diutus duluan oleh Nabi untuk ngajarin Islam, termasuk di dalamnya itu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu adalah Sabis ini. Berarti Sabis ini turun di Mekah. Ya. Adapun mungkin ada keterangan-terangan yang maksud dari zakat di sini. Bagi adalah zakat itu relevansinya aja. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan zakat itu juga termasuk membersihkan diri, terutama dalam hal harta. Yang membersihkan diri dari harta, membersihkan harta dengan zakat. Kemudian wadakaros marobihi pasola serta berzikir kepada Tuhannya, ya, pasola kemudian sholat. Nah, maksudnya adalah sholat yang 5 waktu. Wal muhafadu 'alaiha wal ihtimamu biha. Jadi bahagialah orang yang mensucikan diri kemudian selalu ingat kepada Tuhannya dan melaksanakan sholat. Itu. Jadi muhafadu 'alas sholat, muhafadu menjaga dari sholat ini. Nah, ini adalah tafsiran ataupun keterangan dari Ibnu Abbas. Annal muradu bidzalika as-shalawatil khams. Yang maksud di sini adalah sholat 5 waktu. Kemudian Ibnu Jarir juga mengatakan, memberikan keterangan serupa. Ada beberapa pendapat, pandangan bahwa qad aflaha man tazakka wa dzakara ismahu fasalla itu terkaitan dengan Ahlul Madinah. Ahlul Madinah di mana inna ahlul Madinah la yarana shadaqatun afdalu minha wa min saqayatil ma. Ya. Mereka tidak melihat sedekah yang paling afdal dari memberikan minuman, ya gitu. Jadi ini seperti hanya dikutip beberapa riwayat yang mana di sini yang maksud dengan tazakah di sini adalah melakukan zakat, memberikan sedekah. Ya. Kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya, ya. Tetapi mereka ada yang tu'sirunal hayatad dunya. Mendahulukan kehidupan dunia. Tuqaddimunaha ala amril akhirah wa tabdunaha ala ma fihi, ya. Jadi mendahulukan dari urusan akhirat kemudian tubdunaha ala ma fihi, ya. Tanpa hukum wasalhakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Jadi mendahulukan dunia kemudian melupakan akhirat. Batu sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia. Nah, ini maksudnya bagaimana? Lalu kumaha kalau gitu? Apakah kita tidak boleh mengambil urusan dunia, tidak boleh berusaha gitu kan? Tidak boleh mengambil keuntungan kalau dagang? Ya bukan begitu. Artinya jangan sampai hal-hal yang sifat duniawi yang didasari oleh syahwat, yang didasari oleh keinginan kita, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, gitu kan. Hawa nafsu kita terhadap dunia itu mengalahkan akhirat. Maksudnya kumaha? Ya kita dunia itu jangan sampai mengalahkan kita untuk ibadah. Dunia itu jangan sampai mengalahkan kita untuk melaksanakan yang haram, mendobrak aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau melandasi itu semua, jangan sampai melalaikan. Sagolatna amwaluna wa ahluna, itu kan di ayat. Jadi telah melalaikan pada kami keluarga dan harta kami, gitu. Ya. Jadi jangan sampai harta seumpama itu jadi penghalang kita untuk sedekah. Menjadikan karena kita kecintaan kita kepada harta, lalu dijadikan harta itu sebagai tujuan utama. Jadi hirup nanti kan mengumpulkan harta gitu. Nafsu,
Padahal harta itu sebenarnya seperti hanya Utsman bin Affan. Ya, beliau siapa? Pedagang, ya tajir gitu, pedagang sukses yang apa kita lihat bagaimana Utsman bin Affan itu dagangnya itu luar biasa. Ya, ratusan unta dulu, kalau sekarang mah ratusan kontainer, bahkan hartanya itu kalau dihitung-hitung dikonversi ke kurs saat ini itu belum ada yang nandingin Utsman saat ini di dunia. Itu kekayaannya itu. Ya salah satunya saja tuh wakafnya itu yang di sekarang tuh kan, sumur, ya bukan apa ada apa sumber air yang di situ sekarang diwakafkan kan dibangun hotel saya nanti. Itu kan wakaf dari Utsman. Itu kan iya itu dari Yahudi itu dibeli dari Yahudi untuk diwakafkan kan. Itu sampai sekarang kan dikelola terus dan waduh berlipat itu begitu besar. Ya waktu seumpama salah satu yang diinfakkan ketika perang Mu'tah atau perang Mu'sir ya, bukan ketika perang di Pacelik waktu itu yang diberikan oleh Utsman itu miliaran, puluhan miliar gitu. Jadi luar biasa. Itu kan dunia. Ya, tapi itu semua tidak menghalangi Utsman untuk menginfakkan, menafkahkan ke dalam jalan Allah SWT. Ibadah kepada Utsman. Ya, yang lainnya adalah tu'sirul hayatad dunya itu, di mana dunia itu jangan sampai membalikan kita dari taat kepada Allah. Makanya ada ayat-ayat yang di situ menerangkan tentang orang yang menjual belikan agamanya. Gitu. Maksudnya apa? Menukar agamanya dengan dunia. Gitu. Merelakan murtad, merelakan menjual idealismenya ataupun prinsip agamanya untuk mendapatkan dunia. Gitu. Iya, hubud dunia artinya tuh sirun hayat dia mementingkan dunia dan melupakan akhirat, melupakan sawabul akhirah, balasan akhirat, dan melupakan pembalasan akhirat, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini batu sirunal hayatad dunya artinya karena unsur-unsur dunia orang manusia itu kadang-kadang melupakan agama, keluar pada agama. Gitu. Ada yang mau urusan dunia, nggak usah memakai agama gitu. Nah itu tong gitu. Ya. Cuma tuh ini kan diuntungkan, gitu kan. Tapi kamu itu haram gitu. Yang tong. Kan sekarang kan bisnis nu paling untung mah haram ya. Jadi tuh sirunal hayatad dunya. Banyak hal yang memang di sini ngambil daripada pengertian tuh sirunal hayatad dunya, mementingkan urusan dunia dari akhirat itu, ya tadi memalingkan kita manusia kadang-kadang mementingkan dunia gitu, daripada akhiratnya. Jadi jangan salah kaprah. Nah ini, jadi bal tusirunal hayatad dunya, bahkan mereka menginginkan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sawabullahi fid daril akhirah khairun minad dunya. Balasan Allah di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan kekal gitu. Padahal painad dunya paniyah. Dunia itu sementara, wal akhirah syarifah. Jadi itu baqiyah. Akhirat itu lebih mulia dan lebih kekal. Ya. Fakaifa tusiru? Bagaimana mereka bisa mementingkan dunia atas akhirat? Jadi man ahabba dunyahu, tapi ini hadisnya masih diperbincangkan ya, bahwa orang yang menghidupkan dunia itu tidak ada akal ya, dia tidak memiliki akal yang benar gitu kan. Nah, tapi ini hadisnya dong pas ya. Baik itu surat Al-A'la, semoga memberikan manfaat pada kita semua ya. Dan kita digolongkan kepada orang-orang yang Allah ya, orang yang diberikan kebahagiaan, orang yang diberikan kemudahan untuk mengikuti kebenaran, dan semoga kita dijauhkan jadi orang yang menjauhkan diri dari kepada kebenaran tersebut, dan kita digolongkan menjadi ahlu surga yang mendapatkan rahmat serta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, billahi taufiq hidayah, walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.